Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa berjudul Immortal Reverence Dead atau Ayah Immortal yang terhormat. Manhwa ini bercerita tentang seorang ayah tak terkalahkan yang ingin membahagiakan putrinya. Manhwa ini menggabungkan konsep dunia kultivasi dan dunia modern, jadi tanpa perlu berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Oke, scene pun dibuka dengan sang MC yang sedang bersama seorang anak kecil. Pria itu bernama Chanjian Xianxun, dia tidak lain adalah MC dalam cerita kali ini. Sedangkan anak kecil itu bernama Lin Lin, dia memanggil Xianxun dengan sebutan ayah. Lin Lin pun kemudian bertanya pada ayahnya itu tentang siapa ibunya, dia ingin ayahnya itu mempertemukannya. Lin Lin pun kemudian merengek karena sang ayah yang tidak mau menjawab, dan Xianxun pun kemudian bertanya padanya tentang mengapa begitu ingin bertemu dengan ibunya. Dia bertanya apakah ayah saja tidak cukup, dan Lin Lin pun menjawab tidak. Lin Lin pun menjelaskan alasannya dengan polos, yaitu karena sejauh yang dia tahu seorang anak itu memiliki orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu, sehingga oleh karena itulah dia ingin seorang yang bisa menjadi ibunya supaya lengkap. Xianxun pun akhirnya hanya terdiam karena dia sendiri sadar jika Lin Lin itu sudahlah cukup besar, setidaknya sudah 4 tahun. Dia merasa jika mungkin sudahlah waktunya menemukan ibunya dan menjajahi misteri alam semesta. Dan selagi dia memikirkan itu pun beberapa orang kemudian datang. Orang-orang itu nampaknya adalah para pelayan. Seseorang pun kemudian meminta Xianxun memikirkan lagi keputusannya. Dia menggunakan kata-kata yang rumit yang mana nampaknya merujuk pada alam manusia. Jadi singkatnya dia itu bertanya kepada Xianxun mengapa ingin meninggalkan alam abadi demi seorang fana yang hidup dalam mimpi karena usia terbatas. Xianxun pun kemudian bertanya balik padanya, dia bertanya apakah tak mau ditinggalkan sendirian. Pelayan itu pun tak berani membantah karena dia tahu jika Xianxun itu adalah seorang terkuat di dunia abadi yang tak terkalahkan dari ketiga alam selama 100.000 tahun. Dia sadar jika tidak memiliki hak untuk menolak keputusannya, namun tetap saja dia tidaklah rela karena terlebih Lilin itu lahir karena suatu yang disebut dantian. Entah hal-hal masihlah belum jelas, pelayan itu pun mengatakan jika seharusnya Lilin itu tidak ada hubungannya dengan wanita yang hendak Xianxun tuju. Namun bagaimanapun juga keputusan Xianxun jugalah sudah bulat. Dia pun meminta pelayan itu untuk tak perlu menjelaskan apapun lagi. Xianxun sendiri jugalah memiliki alasan kuat untuk pergi karena dia memang ingin menjelajahi misteri alam semesta yang tak pernah terjamah selama ratusan juta tahun. Xianxun sendiri juga yakin jika memecahkan masalah itu akan membantunya menerobos ke Xianjing dan masuk ke Shinto. Itu mungkin mengarah pada ranah puncak dunia. Apapun itu, intinya Xianxun memutuskan untuk pergi. Xianxun pun kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para pelayannya tersebut, begitu juga dengan Lin Lin. Xianxun pun kemudian turun ke dunia manusia dan para pelayan itu pun hanya bisa mengucapkan salam perpisahan untuknya. Kembali ke sisi Xianxun, dia kini berada di dalam sebuah celah antar dunia. Nampaknya itu merupakan perjalanan yang cukup jauh. Di tengah jalan, Lilin pun merasa bosan. Xianxun pun segera memikirkan cara menghiburnya. Dia pun teringat akan suatu benda. Dia pun langsung mengeluarkan benda tersebut yang mana ternyata merupakan inti surya. Dari namanya itu seperti sebuah harta yang sangat bagus, namun bagaimanapun Xianxun memutuskan untuk menjadikannya sebuah mainan. Xianxun pun menggunakan sebuah mantra transformasi. Dia pun mengubah inti surya tersebut menjadi suatu bentuk kecil yang dia sebut nukleus. Itu memanglah terlihat cantik. Xianxun pun yakin jika Lin Lin pasti menyukainya. Dia pun kemudian menambahkan tali sehingga itu menjadi sebuah kalung. Xianxun pun kemudian memberikannya pada Lin Lin. Dia bertanya padanya apakah menyukainya. Namun sayangnya itu tidaklah bekerja. Lin Lin masihlah saja merasa gelisah. Dia pun kemudian bertanya lagi kapan bisa bertemu ibunya, dan Xianxun pun mencoba menenangkannya. Xianxun memberitahunya jika ibunya itu tinggal di sebuah planet dan sebentar lagi akan sampai. Dan saat berikutnya tiba-tiba suatu hal aneh pun terjadi. Angin yang tenang menjadi begitu kencang hingga menggoyahkan Xianxun dan Lin Lin. Lin Lin pun bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dan Xianxun pun segera memperhatikan sekitar. Dia pun dengan cepat menyadari jika ada suatu hal yang salah. Dia tahu jika alam semesta sedang berubah karena kekuatan inti surya yang baru saja dia berikan pada Lin Lin.
Dan saat berikutnya lagi, tiba-tiba suatu hal aneh pun muncul lagi. Kali ini adalah sebuah alat penyiksaan berdarah seperti mulut yang dapat berbicara. Itu nampaknya adalah senjata milik musuh. Itu kemudian tertawa karena Xian Xun yang meninggalkan dunia abadi adalah suatu hal besar. Seorang musuh itu merasa jika itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk membunuhnya. Melihat itu pun Xian Xun terdiam. Dia tidak menyangka akan ada seorang yang mencoba menghentikannya pergi ke bumi. Lin Lin yang ketakutan pun segera memeluk ayahnya dengan erat, dan Xian Xun pun kemudian meyakinkannya untuk tak perlu takut. Xian Xun pun kemudian menantang seorang musuh tak diketahui itu. Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah artefak bernama Giok Kupu-Kupu Keberuntungan. Saat berikutnya mulut penyiksaan darah itu pun kemudian melahap Xian Xun, dan Xian Xun pun tertawa karena dia yang begitu berani memakan seorang dewa. Xian Xun pun kemudian mengaktifkan artefaknya, dan mulut penyiksaan itu pun kemudian meledak hingga hancur berkeping-keping. Apapun itu, Xian Xun pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia melesat dengan sangat amat cepat melintasi dunia. Singkat cerita, dia pun akhirnya sampai di bumi di sebuah kota bernama Kota Mutiara. Itu adalah sebuah kota modern yang sangat ramai. Xian Xun pun memandangi kota tersebut dari sebuah atap gedung. Xian Xun pun kemudian bertanya pada Lin Lin tentang bagaimana perasaannya sekarang, dan Lin Lin pun perlahan membuka matanya. Nampaknya dia itu sebelumnya ketiduran karena takut. Dia pun kemudian bertanya apakah sudah sampai. Xian Xun pun menjawab iya. Dia pun kemudian memintanya tenang saja karena akan segera membawanya bertemu sang ibu. Mendengar itu pun Lin Lin akhirnya merasa baikan. Dia pun akhirnya tersenyum lepas. Xian Xun pun kemudian segera bergegas, dan dia pun seketika terkejut karena kekuatan sihir dalam dirinya menghilang. Dia pun menduga jika itu mungkin dikarenakan alam semesta yang berubah. Apapun itu, Xian Xun pun juga tidak terlalu peduli. Dia kemudian langsung bergegas mencari ibu Lin Lin. Dia masihlah dapat berlari begitu cepat karena tubuh bayi Xian-nya yang masih hidup. Dia pun jelas menjadi pusat perhatian karena kecepatan larinya itu sungguhlah tidak normal. Xian Xun pun terus berlari dan berlari. Dia menggunakan kesadaran yang tersisa untuk menemukan ibu Lin Lin. Dan tiba-tiba entah mengapa dia tersentak ketika memikirkannya. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah karena ibu Lin Lin nampaknya telah melakukan kesalahan besar. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah ruangan mewah yang nampak seperti sebuah pesta pernikahan. Itu adalah pernikahan putri keluarga Ling dan putra keluarga Bai, yang mana keduanya merupakan keluarga terhormat. Adapun putri keluarga Ling itu sendiri memang terlahir begitu cantik. Dia memang sudah digilai oleh banyak pria muda dari dulu. Para tamu undangan pun membicarakan banyak hal yang intinya kedua pasangan itu memanglah pasangan sempurna yang digambarkan bahkan dapat menguasai kota Mutiara. Dan kembali ke sisi Xian Xun, dia kini sedanglah berada di depan aula pernikahan menggunakan pakaian rapi khas bumi. Dia terlihat sangat marah karena ternyata mempelai wanita itu adalah ibu Lin Lin. Dia tidak terima dia mau menikahi seorang semut. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Xian Xun. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Dulu itu Xian Xun adalah seorang yang bisa dibilang haus akan kekuatan. Dia mencoba untuk mencapai tingkat Shinto. Namun begitulah dia gagal karena tertahan oleh suatu hal. Xian Xun sendiri sudah sering memikirkan hal tersebut, dan suatu alasan pun terlintas dalam benaknya. Xian Xun itu sendiri sudahlah tak terkalahkan selama ratusan ribu tahun. Dia sadar jika apa yang kurang darinya hanyalah kedekatannya dengan seorang wanita saja. Xian Xun sadar jika memang hanya menghabiskan waktunya untuk latihan dan latihan hingga melupakan hal seperti cinta. Adapun Xian Xun sendiri waktu itu berpikir jika cinta itu hanyalah sebuah hubungan antara wanita dan pria. Dia tidak berpikir begitu panjang. Dia pun kemudian mencoba mencari pasangan yang cocok dari seluruh penjuru dunia, hingga akhirnya dia pun menemukan seorang yang menarik perhatiannya. Dia adalah seorang wanita berambut perak yang sangat menawan. Xian Xun pun kemudian langsung mendatanginya. Xian Xun itu merasa jika dia yang seorang dewa tak terkalahkan dapat memiliki apapun. Dia pun nampaknya memperkosa wanita tersebut. Dan dugaan Xian Xun pun itu memanglah benar. Dia mendapatkan kemajuan dalam upaya menerobos ke Shinto. Dan selanjutnya apa yang terjadi masihlah tidak diketahui. Nampaknya itu semua merupakan mimpi dari Xian Xun. Namun begitulah, dikarenakan dia adalah seorang dewa, mimpi itu pun menjadi nyata dan terlahirlah Lin Lin. Namun satu sisi dikatakan jika Xian Xun terlelap dalam kesalahan masa lalunya tersebut, sehingga begitulah tentang mengapa dia tak meninggalkan alam abadi. Apapun itu, Lin Lin pun kemudian bertanya lagi pada ayahnya tentang dimanakah ibunya.
Pada saat yang sama, kedua mempelai pun memasuki ruangan. Semua tamu undangan pun bertepuk tangan menyambut keduanya. Sang mempelai pria pun menyapa semua tamu, sedangkan sang mempelai wanita justru terlihat murung entah karena apa. Xian Chun pun kemudian memberitahu Lin Lin jika wanita berbaju pink yang sedang berjalan itu adalah ibunya, dan Lin Lin pun seketika merasa senang. Dia pun kemudian langsung melompat turun dari pangkuan sang ayah. Dia pun memeluk ibunya sembari mengatakan sangat rindu. Lin Lin pun menceritakan jika datang dari tempat yang sangat jauh bersama sang ayah jelas membuat semua tamu sangat bingung. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, begitu juga dengan sang mempelai wanita itu sendiri. Dia bingung tentang siapakah anak kecil itu, mengapa dia memanggilnya ibu. Petugas keamanan pun kemudian langsung mengusir Lin Lin. Dia memberitahunya jika telah salah orang. Beberapa juga mengusirnya dengan kasar. Mendengar itu pun Lin Lin menangis. Dia pun meminta pelindungan pada ibunya. Itu membuat kesalahpahaman menjadi semakin besar. Pihak orang tua dari mempelai wanita pun menyatakan ketidakterimaannya. Mereka dengan tegas menyatakan jika Ling Feiyu tidaklah memiliki seorang putri. Petugas keamanan pun kemudian segera menyingkirkan Lin Lin, membuatnya semakin ketakutan. Lin Lin pun meminta tolong sekali lagi pada ibunya, namun Feiyu justru menghancurkan hatinya. Dia pun menyangkal. Dia mengatakan jika dia itu bukanlah ibunya. Saat berikutnya, Xian Chun pun kemudian langsung bertindak. Dia memberitahu Feiyu jika perkataan Lin Lin itu benar, dia memanglah ibunya. Xian Chun pun kemudian menepuk kepala Lin Lin. Dia meyakinkannya untuk jangan khawatir. Sang mempelai pria pun akhirnya kehilangan kesabaran. Dia langsung menegur Xian Chun yang berani mengganggu pernikahannya. Dia pun kemudian memberikan waktu 3 detik kepada Xian Chun untuk segera keluar dan mengancam akan menggunakan cara kasar. Mendengar itu pun Xian Chun justru tertawa karena dia baru saja menemukan adanya seorang kurang ajar yang berani menyuruh dewa pergi. Normalnya Xian Chun pasti akan membunuhnya, namun kali ini dia memutuskan untuk menahan diri karena sadar jika sedang ada di alam yang berbeda. Xian Chun pun kemudian bertanya balik pada sang mempelai pria tentang apakah tidak diajari orang tuanya apapun sehingga berani repot-repot berbicara untuk pasangan orang lain. Sang mempelai pria pun merasa malu. Dia pun kemudian bertanya apa maksudnya. Dia ingin Xian Chun memperjelasnya, dan Xian Chun pun kemudian menjelaskan jika itu adalah tentang Ling Feiyu. Xian Chun pun menegaskan jika dia itu adalah pasangannya. Mendengar itu pun sang mempelai pria jelas menjadi murka. Dia pun mengancam Xian Chun lagi akan mengejarnya jika tak segera pergi, namun jelas Xian Chun tak peduli. Xian Chun pun kemudian menjelaskan jika Lin Lin itu adalah bukti buat cintanya dengan Feiyu, sementara Lin Lin terus memegang gaun Feiyu. Bagaimanapun dia itu anak yang polos yang sangat percaya pada ayahnya. Dia pun kemudian mengatakan jika itu memanglah benar, Feiyu itu adalah ibunya. Feiyu pun akhirnya buka mulut. Setelahnya dia nampak seperti tidak mengetahui apapun. Dia pun kemudian meminta Xian Chun untuk menghentikan omong kosongnya karena dia merasa bahkan tidak mengenalnya. Feiyu pun menjelaskan jika dirinya itu juga barulah lulus dari perguruan tinggi 3 tahun yang lalu sehingga tidak mungkin punya anak sebesar itu. Para tamu undangan pun mulai menggosip secara alami. Beberapa mengira jika Xian Chun memang sengaja mencari masalah, dan beberapa menduga jika Feiyu hanya sedang berpura-pura. Feiyu pun kemudian bertanya pada Xian Chun tentang siapa dia sebenarnya, karena bahkan seorang pecundang pun akan memerlukan alasan untuk menampar seseorang. Xian Chun pun kemudian menjawab dengan singkat. Dia bilang jika Lin Lin itu memanglah anaknya. Aku tahu kau itu tidak ingin mengakuinya, tapi itu adalah kenyataan dan kau juga adalah benar-benar wanitaku, ucapnya. Mendengar itu pun Feiyu tersentak. Dia terlihat sangat bingung. Dia pun kemudian berteriak. Dia meminta Xian Chun untuk menghentikan mimpi bodohnya itu. Dan Xian Chun pun kemudian memberikan bukti. Dia langsung pada intinya mengatakan jika dia tahu Feiyu memiliki tai lalat di pantatnya. Dan mendengar itu pun Feiyu tersentak. Dia pun memerah malu dengan diam tanpa kata. Para tamu undangan pun menjadi semakin bingung. Mereka bertanya-tanya apakah yang dikatakan Xian Chun itu memang benar. Namun bagaimanapun juga keterdiaman Feiyu membuktikan segalanya. Dia pun dalam hati bingung karena seharusnya masalah itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Dan saat berikutnya sang mempelai pria pun meninju sebuah vas bunga menunjukkan amarahnya. Para tamu undangan pun langsung menoleh ke arahnya secara alami. Sang mempelai pria pun menyatakan ketidakterimaannya pada keluarga Ling yang telah berani mempermalukannya. Dia pun tak ingin mendengarkan penjelasan apapun lagi. Dia kemudian memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan mengajak keluarganya pergi. Sang mempelai pria pun kemudian mengancam keluarga Ling pasti akan mempermalukannya balik sebelum kemudian pergi.
Para tamu undangan pun mulai bergosip lagi. Mereka penasaran dengan perseteruan yang akan datang karena itu pasti menjadi lelucon terbesar di kota Mutiara. Para tamu undangan pun kemudian mulai pergi meninggalkan pesta karena tak ingin terlibat masalah. Mereka tak mendengarkan pihak keluarga Ling yang mencoba menahan mereka. Dan begitulah ruangan benar-benar kosong setelahnya. Seseorang pun kemudian bertanya pada ayah Fei Yu tentang apa yang harus dilakukan, sementara sang ayah sendiri jelas sangatlah marah. Ayah Fei Yu pun kemudian bertanya pada Fei Yu tentang siapa pria itu sebenarnya, mengapa bisa dia datang dengan seorang putri dan mempermalukannya. Fei Yu pun kemudian mencoba meyakinkan ayahnya itu jika benar tidak memiliki hubungan, namun Lin Lin kemudian merengek dan memeluknya semakin erat. Fei Yu yang kehabisan kesabaran pun kemudian menggertaknya. Dia memintanya untuk berhenti memanggilnya mama. Pihak keluarga Ling pun kemudian memojokkan Fei Yu karena mereka takut akan ancaman keluarga Bai. Mereka sadar akan terlibat masalah dalam waktu dekat. Mereka pun bertanya pada Fei Yu apakah itu caranya balas dendam karena merasa dipaksa menikah dengan putra Bai. Keadaan pun menjadi semakin ricuh dan di tengah itu pun pemilik keluarga Ling kemudian membuka suaranya. Lebih tepatnya dia adalah kakek Fei Yu. Dia meminta semua orang untuk tenang dulu, memberi Fei Yu kesempatan untuk berbicara dan semua orang pun menurut. Mereka langsung diam. Dan begitu juga dengan Xian Xun, dia memanglah diam dari awal perdebatan, benar-benar tak merasa bersalah sedikit pun. Fei Yu pun kemudian berjalan mendekati kakeknya dan terlihat sang ibu khawatir kepadanya. Dia ingin Fei Yu untuk tak perlu buru-buru mengakui kesalahan meski tak berani mengatakannya secara langsung. Apapun itu, Fei Yu kemudian mulai menjelaskan dengan memanggil kakeknya dan seketika itu pun kakeknya murka. Dia langsung memarahi Fei Yu, memintanya untuk jangan pernah lagi memanggilnya kakek. Dia tak mau mengakuinya. Xian Xun pun kemudian membela Fei Yu. Dia bertanya pada kakeknya mengapa masih begitu arogan meski sudah hampir mati. Jelas saja itu membuat semua orang sangat marah. Mereka pun memaki-maki Xian Xun yang jelas tak peduli karena dia merasa dia itu seorang dewa. Apapun itu, kakak Fei Yu pun kemudian bertanya pada Xian Xun tentang mengapa sampai membuat masalah dengan keluarga Ling menggunakan kepura-puraan. Dia bertanya mengapa harus membuat nama keluarga Ling menjadi buruk. Dia meminta penjelasan untuk itu. Xian Xun pun kemudian menjawab dengan singkat. Dia berjanji akan bertanggung jawab penuh. Mendengar itu pun kakek Fei Yu hanya terdiam. Dia nampaknya bingung tentang bagaimana cara menghadapi Xian Xun. Kakek Fei Yu pun kemudian bertanya pada Fei Yu tentang apakah ada yang ingin dia jelaskan tentang hubungannya, dan Fei Yu pun tersentak. Jauh dalam hatinya, Fei Yu jelas merasa kesal karena si bajingan Xian Xun benar-benar membuat posisinya sangat sulit. Dia berpikir jika melanjutkan penjelasannya dengan jujur juga sudah tidak ada gunanya karena pihak keluarga Bai sudah terlanjur pergi dan kecewa. Pada dasarnya Fei Yu itu memanglah tidak menyukai Bai Tianlong dari awal. Dia hanya menurut saja untuk menikah karena dipaksa. Sehingga begitulah dia akhirnya menemukan sebuah keputusan karena baginya tidak menikah dengan Bai Tianlong itu sudahlah cukup baik. Fei Yu pun kemudian memberitahu semua orang jika apa yang dikatakan Xian Xun itu memanglah benar. Dia menyatakan jika tak akan menutupinya lagi. Fei Yu pun kemudian menggandeng tangan Xian Xun. Dia menyatakan jika memang benar dia adalah lelakinya. Xian Xun pun hanya diam saja meski tahu jika Fei Yu berpura-pura karena dia senang setidaknya dia bisa memilih mana yang lebih baik. Apapun itu, kakek Fei Yu pun jelas terkejut mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya pada seorang anaknya tentang apa arti gandengan tangan itu dan anaknya itu pun menjelaskannya. Nampaknya kakek Fei Yu ini tuh ketinggalan zaman, jadi begitulah. Kakek Fei Yu pun hanya bisa menghela nafas. Dia jelas menahan amarahnya. Baginya membatalkan pernikahan itu lebihlah memalukan. Dia tak ingin keluarga Ling menjadi bahan tertawaan. Sehingga oleh karena itu pun dia memutuskan untuk melanjutkan pernikahan. Lebih dari itu, kakek Fei Yu itu sebelumnya juga memang sudah meminta doa seorang master bernama Feng Shui untuk memberkati pernikahan Fei Yu dan memberikan keberuntungan pada keluarga Ling. Sehingga begitulah dia merasa jika kehadiran Xian Xun adalah kehendak langit. Dia pun memutuskan untuk percaya saja pada takdir dan melanjutkan pernikahan. Dan namun sebelum itu, kakek Fei Yu pun kemudian membicarakan sesuatu lebih dulu. Dia pun kemudian meminta Xian Xun untuk masuk dalam keluarga Ling jika sudah menikah. Itu seperti dia ingin Xian Xun membawa nama keluarga Ling dalam dirinya. Mendengar itu pun Xian Xun nampak kesal karena tentu saja dia tidak terima seorang dewa diminta membawa nama keluarga. Kakek Fei Yu pun kemudian juga memberikan syarat pada Xian Xun, yaitu meminta Lin Lin untuk memanggil ibunya dengan serius jika ingin diterima. Xian Xun pun semakin kesal karena seorang manusia berani meminta syarat kepadanya. Namun melihat Lin Lin yang penuh harap, Xian Xun pun memilih untuk menahan amarahnya.
Xianxun pun tersenyum melihat putrinya itu akhirnya bisa tertawa lepas. Dia ingin memenuhi harapannya, sehingga begitulah Xianxun kemudian menyetujui persyaratan yang diajukan oleh sang kakek. Kakek Fei Yu pun senang mendengarnya. Dia pun kemudian mengumumkan jika pernikahan akan segera dilanjutkan. Fei Yu pun menjadi salah tingkah. Dia benar-benar bingung dengan keputusan mendadak tersebut. Dia bingung tentang mengapa kakeknya justru memutuskan untuk melanjutkan pernikahan daripada mengusir bajingan itu. Namun bagaimanapun juga dia tak berani memprotes, karena terlebih dia juga sudahlah mengakui jika berhubungan dengan Xianxun. Apapun itu, Xianxun dan Fei Yu pun kemudian menikah secara resmi. Semua orang pun kemudian mengucapkan selamat kepada mereka dan berdoa untuk kebahagiaan mereka. Kakek Fei Yu pun kemudian meminta semua orang segera bubar. Dia meminta semua orang untuk tidak perlu membicarakan apapun lagi. Dia hanya berharap pasangan muda itu bisa rukun, dan begitulah semuanya berakhir. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah kamar. Terlihat Fei Yu membawa sebuah vas bunga. Dia pun kemudian membantingnya di depan Xianxun sembari bertanya siapa dia itu sebenarnya. Fei Yu pun dengan tegas menyatakan jika tak akan pernah mengakui pernikahannya. Dia pun meminta Xianxun untuk jangan berani lagi muncul di hadapannya. Dia pun kemudian pergi. Dia menutup pintu dengan sangat keras. Menanggapi itu pun Xianxun hanya terdiam, karena bagaimanapun dia jelas tak ingin merusak kesenangan Lin Lin. Xianxun pun kemudian menemui Lin Lin yang sedang makan. Dia membersihkan noda dari makanannya. Lin Lin pun kemudian bertanya pada ayahnya tentang apakah baru saja bertengkar dengan ibu, dan Xianxun pun mencoba menenangkannya. Dia meyakinkan jika tadi itu hanyalah perdebatan kecil saja. Dia pun meyakinkan Lin Lin jika pasti akan selalu bersama mulai sekarang, dan Lin Lin pun percaya saja. Dia tertawa lebar. Xianxun pun kemudian membawa Lin Lin jalan-jalan, dan di tengah itu pun tiba-tiba ada suatu hal aneh terjadi seperti sebuah kabut ungu. Xianxun pun meminta Lin Lin untuk tenang saja, meyakinkannya jika itu hanyalah sebuah game kecil saja. Xianxun pun tak habis pikir karena ada orang yang begitu bodoh menantangnya. Dia merasa orang itu sangat konyol karena bahkan berani menggunakan teknik ilusi tingkat rendah untuk menjebaknya. Xianxun pun kemudian meminta Lin Lin untuk menutup mata karena game sudah dimulai. Dia memintanya untuk menghitung sampai 100. Lin Lin pun mengira jika itu adalah permainan petak umpet. Dia pun menurut saja. Lin Lin pun kemudian mulai menutup mata dan berhitung, sementara Xianxun segera merapalkan sebuah mantra. Dia menciptakan sebuah perisai untuk melindunginya yang bernama Aura Julong. Dan tak lama kemudian seseorang pun datang. Dia ternyata adalah Bai Tianzong yang jelas datang untuk membalas dendam. Xianxun pun kecewa karena yang datang hanyalah seorang manusia biasa, meskipun dia sadar jika Bai Tianzong itu sedikit berbeda. Menurutnya setidaknya dia ada di level rendah. Dia pun bertanya-tanya tentang apakah dia itu berasal dari dunia iblis karena memiliki bau yang sama. Selanjutnya kita pun diperlihatkan tentang sebuah kilas masa lalu tentang seorang bernama Ming Xiaochang. Dia adalah pangeran ke-9 dari dunia iblis yang pada 30 tahun lalu telah mundur karena dunia yang tiba-tiba berubah. Waktu itu matahari tiba-tiba menghilang seketika, itu menyebabkan kegemparan dahsyat di benua iblis. Xiaochang sendiri waktu itu sedang mempraktekkan kekuatan magis yang mengandalkan panas matahari untuk membakar roh, sehingga hilangnya matahari tersebut jelas sangat mempengaruhinya. Di tengah keputusasaannya itu pun matahari baru kemudian muncul kembali, namun itu bukanlah matahari yang sama dan terasa aneh. Pada saat yang sama sebuah lubang hitam pun juga muncul di depan Xiaochang, itu kemudian melahapnya. Xiaochang jelas berusaha menyelamatkan diri, namun semua usahanya itu berakhir sia-sia. Dia pun kehilangan kesadaran, dan saat berikutnya membuka mata dia pun menyadari telah terlahir kembali sebagai seorang anak bernama Bai Tianzong di sebuah planet bernama Bumi. Jadi begitulah singkatnya, Bai Tianzong itu memanglah inkarnasi dari seorang pangeran iblis yang bernama Xiaochang. Bai Tian pun kemudian melanjutkan praktek mantra gelapnya di bumi. Dia pun juga berhasil meningkatkan status dan prestasinya. Dan di suatu hari pun dia kemudian bertemu dengan Ling Fei Yu yang menarik perhatiannya dalam pandangan pertama. Tentu saja ada alasan khusus untuk itu, yaitu adalah dikarenakan dia merasakan adanya aura aneh dalam diri Fei Yu yang mirip dengan lubang hitam yang menyedotnya. Oleh karena itulah Bai Tian ingin menikahi Fei Yu karena dia merasa jika Fei Yu itu dapat menjadi gerbang untuknya kembali ke dunia iblis. Dan begitulah alasan mengapa dia begitu dendam pada Xianxun, jelas saja karena dia tak terima rencananya telah dihancurkan. Bai Tian menceritakan semua itu kepada Xianxun. Dia sengaja melakukannya demi menakutinya.
Namun sayangnya dia jelas salah target. Xianxun sama sekali tak peduli. Xianxun pun menyuruhnya diam dan Bai Tian pun menjadi semakin murka. Bai Tian pun menyatakan ketidakterimaannya. Dia menuduh Xianxun sebagai orang gila yang mengada-ada. Dia menuduh Lin Lin sebagai anak hasil persilangan. Dia menolak percaya jika Xianxun memiliki hubungan dengan Fei Yu. Dan dia pun kemudian menyatakan jika akan membunuhnya. Bai Tian pun hendak melesatkan sebuah pukulan, namun Xianxun mencengkram kepalanya lebih dulu. Xianxun pun kemudian mengangkatnya ke atas. Itu jelas membuat Bai Tian sangat terkejut. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tak dapat bergerak. Bai Tian pun bertanya pada Xianxun tentang siapa dia sebenarnya, dan Xianxun pun kemudian langsung bergeraknya dengan ekspresi sangat marah karena Bai Tian telah berani menghina putrinya. Xianxun pun meremas kepala Bai Tian sangat kuat hingga darah dari kepalanya pun bercucuran. Bai Tian pun akhirnya menyadari jika Xianxun bukanlah orang biasa. Dia pun segera memohon ampunan. Dia memohon untuk jangan dibunuh, namun sayangnya semua sudah terlambat. Xianxun yang murka tak memiliki toleransi. Dia pun kemudian menghabisi Bai Tian. Tubuhnya itu pun kemudian perlahan mulai memudar. Mungkin itu dikarenakan Bai Tian adalah seorang inkarnasi. Apapun itu, Xianxun pun kemudian segera mengajak Lin Lin pergi. Lin Lin pun bertanya padanya apakah tidak jadi main petak umpet, dan Xianxun pun menjawab tidak. Dia meminta Lin Lin untuk bermain nanti saja bersama ibunya, dan Lin Lin pun menurut saja. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumah keluarga Ling yang tidak lain adalah tempat Fei Yu tinggal. Dan Jin pun setelahnya berpindah ke dalam rumah Lin, terlihat Fei Yu sedang berteriak. Dia mengutuk si bajingan Xianxun. Dia bahkan bersumpah tak akan melihatnya lagi. Dan tiba-tiba seseorang pun kemudian membuka pintu. Mereka tidak lain adalah Xianxun berserta Lin Lin. Lin Lin pun sekedar berlari memeluk ibunya. Dia merasa sangat senang karena ibunya itu kembali pulang, atau lebih tepatnya dia itu yang menghampirinya, karena pada dasarnya itu adalah rumah Fei Yu. Fei Yu pun kemudian bertanya pada Xianxun mengapa juga ikut datang, dan Xianxun pun justru bertanya balik, memangnya kenapa jika aku kembali, apakah kau tidak senang? Bagaimanapun dia itu adalah putriku dan aku adalah pasangan hidupmu dari keluarga Ling. Jadi jika aku tidak datang ke keluarga Ling, lantas kemana lagi aku pergi, ucapnya. Xianxun pun kemudian mengambil anggur yang ada di atas meja. Dia pun meminumnya. Fei Yu pun memerah malu. Dia pun menegur Xianxun karena itu adalah anggur miliknya. Fei Yu pun kemudian bertanya pada Xianxun tentang siapa dia sebenarnya dan mengapa mengganggu hidupnya. Xianxun pun kemudian hanya menjawab dengan singkat. Dia mengatakan jika dia itu adalah suaminya. Fei Yu pun kemudian meremas boneka miliknya. Itu menunjukkan kekesalannya. Dia sebenarnya tidaklah terima kepada Xianxun yang tiba-tiba datang mengaku sebagai suami. Begitu juga dengan Lin Lin. Dia juga kesal padanya karena memanggilnya ibu di depan banyak orang membuatnya malu. Dia pun kemudian mengusir Xianxun beserta Lin Lin. Dia tak mau menerima mereka. Dia pun kemudian mengancam akan menelepon polisi jika tak segera pergi, dan Xianxun pun justru menantangnya. Dia tahu jika itu tak akan berguna karena bagaimanapun dia memanglah sudah menikah dengan Fei Yu secara resmi. Fei Yu pun dengan panik kemudian mengancam lagi. Dia nampak frustasi. Lin Lin pun dengan polos kemudian bertanya padanya mengapa begitu ingin menyuruh ayahnya pergi. Dia pun tiba-tiba menangis. Lin Lin pun kemudian bertanya pada ibunya apakah sangat tidak menyukainya. Itu membuatnya bingung. Fei Yu pun mencoba menenangkannya, mengatakan jika tak bermaksud seperti itu, dan Lin Lin pun justru menangis semakin keras. Fei Yu pun semakin bingung. Dia nampak seperti ingin memeluknya namun jugalah ragu. Dia pun kemudian bertanya kepada Lin Lin apakah ada yang ingin ditanyakan pada bibi. Dia masihlah menolaknya sebagai anak. Fei Yu pun kemudian meminta Xianxun mengurus anaknya yang sedang sedih itu. Dia menanyakan kepeduliannya. Dan Xianxun pun kemudian justru menggodanya. Dia mengatakan jika dia itu sudah mengurusnya sendirian selama 4 tahun. Jadi sekarang itu seharusnya saatnya kau sebagai ibu yang peduli. Kau tidaklah perlu khawatir, anak kita itu adalah seorang yang centil. Selama kau mengatakan sesuatu yang membuatnya bahagia, aku janji dia tak akan segera menangis, ucapnya. Fei Yu pun kemudian mempertanyakan kelayakannya sebagai seorang ayah. Dia tak habis pikir dengannya yang membiarkan anaknya menangis sepanjang waktu. Dia masihlah memposisikan dirinya sebagai orang luar. Dia pun bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Xianxun menyerahkan putrinya pada orang luar sepertinya. Namun bagaimanapun Fei Yu jugalah masih memiliki hati nurani. Dia pun kemudian mengusap air mata Lin Lin. Dia masihlah menyebut diri sebagai bibi. Dia pun kemudian menjelaskan jika bukannya tidak menginginkannya.
Dan seketika itu pun Lin menangis lagi, air matanya pun mengalir jauh lebih deras. Xianxun pun kemudian mengingatkan Fei Yu jika dia itu bukan bibinya melainkan ibunya. Fei Yu pun berteriak tidak terima, namun satu sisi dia jugalah tidak tega. Dia pun mencoba meyakinkan diri jika hanya sedang mengangkat seorang putri sebagai seorang anak. Dia pun akhirnya memposisikan dirinya sebagai ibu. Dia pun mengelus kepala Lin memintanya jangan menangis sembari tersenyum hangat. Lin pun kemudian bertanya apakah dirinya tidak akan diusir lagi, dan Fei Yu pun menjawab tidak. Bagaimana bisa ibu mengusirmu, ucapnya meski jauh dalam hati merasa kesal. Namun satu sisi dia juga merasa sayang karena dia tidak ingin merusak Lin yang begitu imut. Fei Yu pun menyatakan jika Lin boleh tinggal bersamanya, dan dia pun kemudian mengusir Xianxun. Itu jelas karena dia masih belum mengakuinya, terlebih Xianxun itu terlihat seperti seorang bajingan buruk di matanya. Xianxun pun kemudian menjawab dengan singkat seperti biasa. Dia mempertanyakan dasar Fei Yu mengusirnya. Xianxun pun kemudian tiba-tiba bangkit berdiri, itu membuat Fei Yu terkejut. Bagaimanapun Lin itu adalah putriku dan kau mengizinkannya tinggal di sini. Jadi kenapa aku tak bisa tinggal, ucap Xianxun. Xianxun pun kemudian duduk di sebelah Fei Yu. Dia mengatakan jika dia juga berhak tinggal karena sudah menjadi bagian dari keluarga Ling. Lin pun kemudian bertanya pada ibunya tentang mengapa sebegitu inginnya mengusir ayah. Dia pun juga bertanya tentang bukankah ibu menyukai ayah. Lin pun kemudian mengatakan jika ayah itu sangat luar biasa. Dia bertanya padanya bukankah seharusnya dia takut jika ayah pergi ke bibi Ling. Itu nampaknya adalah pelayan yang sebelumnya memperingati Xianxun saat hendak pergi ke bumi. Mendengar itu pun Fei Yu tertawa. Dia bertanya apakah bibi Ling itu adalah cinta lama Xianxun. Dia merasa jika semua laki-laki itu sama saja, selalu menebar benih kemanapun mereka pergi. Dia pun semakin yakin jika Xianxun hanyalah seorang brengsek. Dia yakin jika tak akan pernah menyukainya. Menanggapi itu pun Xianxun tetap santai seperti biasa. Dia kemudian mengatakan jika dewa itu tidaklah terbatas akan apapun dan bisa pergi kemanapun. Tapi sekarang aku hanya akan tinggal di sini, ucapnya. Fei Yu pun sama sekali tidak tergoda oleh gombalan Xianxun. Dia justru ingin mengajarnya jika saja tak ada Lin. Dia pun mempertanyakan Xianxun yang begitu berani menggoda gadis di siang bolong, dan Xianxun pun kemudian mengganti topik. Kau tahu, Bai Tianlong tunanganmu itu sudahlah mati. Dia berani mengatakan hal buruk pada putriku, ucapnya. Mendengar itu pun Fei Yu jelas terkejut. Dia tak percaya begitu saja karena tepat siang tadi baru saja melihat Bai Tianlong di hotel. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya matahari pun akhirnya mulai terbenam. Fei Yu pun kemudian menyalakan lampu ruangan. Dia mengajak Lin untuk tidur bersamanya. Lin pun kemudian menoleh ke arah sang ayah seolah meminta izin, dan Xianxun pun kemudian mengangguk. Melihat itu pun Fei Yu marah sendiri. Dia kemudian menegaskan pada Xianxun dia tak boleh ikut. Dia menyuruhnya tidur di sofa. Dia pun mengancam akan mengajarnya jika berani menyusup. Fei Yu pun kemudian segera pergi ke kamarnya dengan perasaan kesal karena gagal mengusir si brengsek. Sementara Lin merasa sangat gembira karena akhirnya bisa tidur dengan ibunya. Dan melihat itu pun Xianxun justru tertawa. Dia merasa jika wanita di bumi itu jauhlah lebih menarik daripada di dunia abadi, mungkin karena di sana semua orang menurutinya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya pagi pun akhirnya tiba. Seseorang pun kemudian menendang pintu rumah Fei Yu. Dia ternyata adalah sang kakek yang datang dengan 2 orang pengawal. Raut wajahnya sangat suram. Dia pun kemudian meminta Xianxun segera keluar menemuinya. Xianxun pun terbangun oleh teriakan nyaringnya tersebut. Dia cukuplah kesal. Xianxun pun kemudian menemui sang kakek yang langsung menuduhnya sebagai seorang penipu. Xianxun pun kemudian bertanya tentang apa itu, dan sang kakek menjelaskan jika itu adalah tentang Lin. Ternyata dia itu baru saja mendapatkan laporan tes DNA yang menyatakan jika Lin dan Fei Yu itu tidaklah memiliki hubungan darah. Dia pun kemudian memberikan buktinya, namun Xianxun sama sekali tidaklah peduli. Baginya itu hanyalah secari kertas saja yang tak berguna. Dia pun mengakui jika memang benar mereka tidak memiliki hubungan darah. Xianxun pun menjelaskan jika Lin itu memang terlahir dari dantian miliknya. Itu adalah kelahiran kehidupan yang melampaui segala hukum yang tak bisa dimengerti oleh orang biasa. Dan jadi begitulah Lin itu nampaknya memang lahir dari imajinasi Xianxun menggunakan Fei Yu. Apapun itu, sang kakek jelas tidak terima karena merasa telah dijebak.
Dia pun kemudian mengusir Xian Sun pergi, namun dia langsung menolaknya. Xian Sun pun mengingatkannya tentang kesepakatan kemarin yang menjadikannya resmi sebagai seorang menantu. Sang kakek pun semakin kesal karena Xian Sun yang tak tahu diri. Dia pun kemudian bertanya padanya tentang anggapannya pada keluarga Ling. Xian Sun pun kemudian menjawab jika itu tidak buruk namun menyedihkan dan sama sekali tak layak untuknya. Sang kakek pun jelas tidak terima. Dia pun mempertanyakan kelayakan Xian Sun mengatakan hal tersebut karena keluarga Ling itu sendiri adalah salah satu keluarga terhormat di kota Mutiara. Dan Xian Sun pun kemudian mempertanyakan balik tentang apa gunanya itu. Mungkinkah kau benar-benar berpikir jika keluarga Ling itu benar-benar keluarga yang sangat luar biasa? Orang tua sepertimu memang memiliki pandangan yang dangkal, ucapnya. Sang kakek pun jelas makin emosi. Dia pun berakhir terkena serangan jantung dan pingsan karena perkataan Xian Sun yang sangat menusuk itu. Para pengawalnya pun jelas sangat panik. Mereka pun kemudian langsung memeriksa keadaan sang kakek. Mereka jelas takut jika terjadi sesuatu, dan saat itu Fei Yu pun akhirnya datang jelas dengan raut wajah panik. Para pengawal itu pun kemudian memeriksa nafas sang kakek dan mereka pun menjadi semakin takut karena hembusan nafas yang sudah tak ada. Para pengawal itu pun gemetaran. Mereka ragu-ragu memberi sang putri atau Fei Yu jika sang kakek telah tewas. Fei Yu pun kemudian menangis mendengar itu. Dia jelas tak ingin menerimanya. Sorot matanya pun kemudian langsung tertuju pada Xian Sun. Dia pun menyengkram kerahnya dengan amarah yang meluap. Dia menyalahkan Xian Sun atas kematian kakeknya itu. Begitu juga para pengawal. Mereka memberitahu Fei Yu jika Xian Sun memang sengaja memarahi kakeknya. Mereka pun kemudian menyarankan untuk membawanya ke polisi saja. Dan Xian Sun pun kemudian menanggapi mereka dengan tenang. Dia hanya berfokus pada sang kakek. Batas usiamu itu sebenarnya memang sudah habis dan tak bisa hidup lagi. Namun di hadapan cucumu itu aku akan memberimu 30 tahun lebih lama. Xian Sun pun kemudian membuat sebuah mantra. Dia memasukkannya ke dalam kepala sang kakek. Itu kemudian benar-benar bekerja. Sang kakek pun kemudian mulai batuk-batuk. Dia pun kemudian membuka matanya kembali. Dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi karena tepat sesaat yang lalu dia sedang berjalan menuju sebuah gerbang. Dan begitulah dia sadar jika ada sesuatu yang menariknya kembali secara paksa. Mendengar itu pun semua orang sangat terkejut, sedangkan sang kakek merenung bingung. Para pengawalnya pun ikut senang melihatnya. Mereka merasa jika itu adalah sebuah mukjizat. Sang kakek pun kemudian meminta mereka tetap tenang, menegaskan jika memang belum mati dan baik-baik saja. Fei Yu pun kemudian menangis lagi, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Dan saat berikutnya seseorang pun datang. Dia nampaknya adalah seorang yang cukup terkenal. Dia pun mampir karena melihat keributan di keluarga Ling, dan seorang pengawal keluarga Ling pun kemudian mengabarkan kedatangannya yang ternyata bernama Chen Chu. Adapun Chen Chu ini sendiri adalah seorang murid sekte ahli, sehingga kesalahpahaman pun kemudian terjadi karena sang kakek bangkit kembali tepat saat kedatangannya. Sehingga begitulah orang-orang mengira jika kedatangan Chen Chu itu memanglah untuk menyelamatkan hidup sang kakek. Sang kakek pun kemudian bertanya pada Chen Chu apakah itu benar, dan Chen Chu pun mengiyakannya. Dia itu sebenarnya tidaklah tahu apa yang terjadi. Dia hanya memanfaatkan kesempatan. Dia jelas adalah seorang yang licik. Dia ingin menggunakan nama keluarga Ling untuk meningkatkan namanya sendiri di kota Mutiara. Dan selain itu dia ternyata juga menyukai Fei Yu dari lama, sehingga begitulah dia berharap itu akan membuatnya berterima kasih. Dan namun begitulah cintanya jelas bertepuk sebelah tangan. Fei Yu bahkan tak meliriknya sedikit pun. Fei Yu pun kemudian membantu kakeknya berdiri, sementara sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Chen Chu. Dia pun berjanji akan membalas budi, dan Chen Chu pun kemudian memberikan hormat. Dia meminta sang kakek tak perlu memikirkannya karena itu hanyalah masalah mudah. Melihat sandiwara bodoh itu pun Xian Sun tertawa. Dia sengaja mengeraskan tawanya itu. Chen Chu pun kemudian melirik ke arahnya secara alami. Dia pun manfaatkan keadaan. Dia pun menyalahkan Xian Sun karena hampir membuat sang kakek terbunuh, seolah ingin mengatakan jika keselamatannya itu oleh karenanya. Dia sangat yakin bisa menyingkirkan Xian Sun, dan benar saja sang kakek pun mendukungnya. Dia pun menyindir Xian Sun. Intinya dia itu ingin Xian Sun segera angkat kaki dari keluarga Ling. Dan menanggapi itu pun Xian Sun acuh tak acuh. Dia benar-benar tak peduli perkataan sang kakek. Dan Lin Lin yang baru saja tiba pun menjadi tidak terima. Dia pun kemudian memarahi sang kakek yang berbicara sembarangan tentang ayahnya. Dia pun memberitahu jika ayahnya lah yang telah menyelamatkannya, bukan orang burik itu.
Xianxun pun kemudian menenangkannya. Dia meminta Lin Lin untuk tak perlu menjelaskan apapun pada orang seperti mereka. Dan Chen Chu pun kemudian menatap tajam ke arah Lin Lin. Dia merasa jika Lin Lin itu sangatlah merepotkan. Melihat itu pun Lin Lin menjadi ketakutan. Dia kemudian langsung berlari ke ibunya. Dia meminta ibunya itu untuk menggendongnya karena takut, dan Fei Yu pun kemudian menurutinya meski sebenarnya juga merasa aneh. Dia merasa jika Lin Lin itu agak tidak wajar. Dia bingung tentang apakah Lin Lin itu benar-benar merasa takut. Dan secara tak terduga Fei Yu pun kemudian membela Xianxun. Dia menegaskan jika bagaimanapun Xianxun itu sudah menjadi suaminya. Dia pun kemudian meminta kakeknya itu memaafkan Xianxun atas dasar kekeluargaan dan menjelaskan jika Xianxun itu malah orang yang canggung dan sulit diajak berbicara. Mendengar itu pun Xianxun tersinggung karena perkataan Fei Yu itu nampak seperti sebuah penghinaan. Namun satu sisi dia juga jelas merasa senang karena Fei Yu itu sedang membelanya. Dan saat berikutnya suasana pun menjadi semakin kacau. Ayah Fei Yu yang bernama Aming pun datang membawa kabar buruk. Dia melaporkan jika orang-orang keluarga Bai telah datang, dan sang kakek pun kemudian langsung memarahinya karena begitu pengecut. Sang kakek pun menasihatinya untuk melatih ketenangannya sebagai seorang penerus, namun tetap saja itu tak merubah kecemasan Aming. Dia itu sebenarnya takut adalah dikarenakan dia tahu jika keluarga Bai pasti tidak akan menyerah. Dia sadar jika masalah pernikahan kemarin pasti sangat memalukan bagi mereka. Itulah dasar pemikirannya. Sang kakek pun kemudian mengambil keputusan. Dia mengajak Fei Yu pergi bersamanya untuk menemui keluarga Bai. Dan kemudian untuk Sang Yi, sang kakek memintanya diam saja dulu. Sedangkan Chen Chu kemudian segera kabur. Dia beralasan mengatakan tak ahli dalam masalah seperti itu. Sang kakek pun tak mempermasalahkannya. Dia sudah cukup bersyukur diselamatkan olehnya. Chen Chu pun kemudian berpamitan pada Fei Yu, namun Fei Yu tak menanggapinya. Pandangannya pun justru teralihkan pada Xianxun karena dia itu sedang memelototi Chen Chu dengan tajam. Tentu saja alasannya hanyalah karena satu hal, yaitu karena Xianxun tidak terima kepada Chen Chu yang berani memimpikan wanitanya. Xianxun pun kemudian melepaskan aura intimidasi. Itu membuat Chen Chu sangat ketakutan. Dia pun bingung akan perasaan menakutkan yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba lututnya pun menjadi sangat lemas hingga bahkan tak sanggup menahan beban tubuhnya. Itu seperti dia sedang ditimpa sebuah gunung es yang sangat besar. Dia pun berkeringat cemas. Melihat itu pun sang kakek bingung. Dia pun bertanya tentang apa yang terjadi. Chen Chu pun kemudian beralasan. Dia mengatakan jika itu hanyalah efek samping dari menyelamatkannya saja karena membutuhkan banyak tenaga. Sang kakek pun kemudian memintanya beristirahat saja dulu dan segera mengutus orang untuk mengantarkannya pulang. Dan Chen Chu pun kemudian langsung berterima kasih atas bantuannya. Mengesampingkan masalah Chen Chu, keluarga Ling pun kemudian menjamu pihak keluarga Bai yang datang. Mereka pun kemudian berdiskusi ke ruang tamu karena ternyata siapa yang datang adalah tuan rumah keluarga Bai yang bernama Bai Shenbang. Sang kakek Ling pun kemudian bertanya padanya tentang tujuan kedatangannya, dan Shenbang pun kemudian mulai membahas tentang pernikahan yang batal kemarin. Dia menyayangkannya. Dia pun kemudian meminta pendapat pihak keluarga Ling terkait hal tersebut. Fei Yu pun kemudian menyela. Dia menjelaskan jika dirinya itu memanglah memiliki hubungan yang baik dengan Bai Tian. Namun hanya sebatas itu saja. Adapun terkait pernikahan itu hanyalah karena sebuah bisnis. Fei Yu secara terus terang mengatakan jika tak mencintai Bai Tian. Dia pun kemudian menegaskan jika telah menemukan seorang yang baik hati dan mau merawatnya dengan tulus, itu merujuk ke arah Xianxun. Sang kakek pun kemudian membela Fei Yu. Dia mengatakan jika mereka itu memanglah tidak berjodoh. Sang kakek pun kemudian meminta maaf untuk itu, dan seketika itu pun Shenbang menjadi marah. Dia jelas tidak terima akan penghinaan tersebut. Dia pun kemudian meminta pihak keluarga Ling untuk menyerahkan Xianxun. Sang kakek pun terkejut mendengar itu. Dia tidak menyangka jika apa yang diinginkan Ben Sang justru adalah Xianxun. Fei Yu pun kemudian bertanya pada Ben Sang tentang apa yang ingin dia bicarakan dengannya, dan Ben Sang pun menjawab itu karena putranya telah menghilang. Dia menjelaskan jika berdasarkan mata-matanya orang terakhir yang bertemu anaknya itu adalah Xianxun, sehingga begitulah dia ingin meminta penjelasan. Mendengar itu pun Fei Yu cukup terkejut. Dia tak percaya ada orang yang hilang di siang bolong. Dia pun kemudian bertanya apakah yakin Bai Tian itu menghilang. Dia bertanya apakah dia memang tidak kembali setelah beberapa hari.
Pada saat yang sama, seseorang pun kemudian membuka pintu ruang tamu. Dia adalah Linlin dan Xianxun. Linlin pun kemudian segera berlari memeluk ibunya, sedangkan Xianxun berjalan santai. Fei Yu pun kemudian bertanya padanya tentang mengapa datang, dan Xianxun pun menjawab jika itu hanyalah karena Linlin merindukannya. Dia pun kemudian berjalan ke dekat Shen Bang seolah memprovokasinya. Apapun itu, Shen Bang yang murka kemudian langsung meneriaki Xianxun. Dia bertanya tentang apa yang dia lakukan pada putranya. Xianxun pun kemudian menjawab dengan singkat. Dia memberitahunya jika Bai Tian itu sudahlah tewas. Bin Sang pun jelas semakin murka. Fei Yu pun kemudian memintanya untuk tenang dulu. Fei Yu pun meminta Bin Sang untuk tak perlu mendengarkan omong kosong Xianxun. Fei Yu pun meyakinkannya jika Bai Tian itu tidaklah mungkin terbunuh oleh seorang manusia biasa karena memiliki kekuatan aneh. Juga tentu saja Bai Tian itu normalnya selalu dijaga oleh para pengawal yang tak segan-segan membunuh orang jika ada yang berani mencoba menyerang Bai Tian. Itu semua adalah hal yang dikatakan oleh Fei Yu, sehingga itu artinya dia memang tahu jika Bai Tian itu memiliki kekuatan aneh. Dan begitu juga ayahnya, dia nampaknya juga mengetahui hal tersebut. Namun bagaimanapun faktanya Bai Tian kini menghilang dan orang terakhir yang ditemuinya adalah Xianxun. Itu sudah membuktikan jika Xianxun ada hubungannya dengan menghilangnya Bai Tian, karena terlebih dia seharusnya juga memiliki dendam akibat pernikahan sebelumnya. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Bin Sang. Dia pun menuduh Xianxun sebagai seorang penculik. Xianxun pun kemudian menegaskan jika bocah itu memang sudah tewas pada saat menemuinya, jadi tak ada alasan untuk menculik. Dan Fei Yu pun kemudian menyuruhnya diam saja. Fei Yu pun kemudian menjelaskan jika dirinya tidak memiliki dendam pada Bai Tian karena berteman dengan baik. Dia pun mengatakan jika juga khawatir padanya, dia pun menawarkan bantuan untuk mencarinya. Bin Sang pun tertawa melihat sandiwara bodoh itu. Dia jelas tak percaya omongan Fei Yu. Namun bagaimanapun dia juga sedikit berharap anaknya bisa ditemukan. Dia pun kemudian memperingati keluarga Ling untuk segera menyerahkan anaknya sembari melangkah pergi. Dia pun kemudian juga mengancam keluarga Ling akan menghancurkannya jika Bai Tian tak kunjung kembali kepadanya. Dia pun kemudian pergi dengan membanting pintu, jelas menunjukkan keseriusannya. Aming pun kemudian bertanya pada sang kakek tentang apa yang harus dilakukan, dan sang kakek pun menghela nafas. Dia pun kemudian menoleh ke arah Fei Yu. Dia memintanya untuk lebih mengurus suaminya itu karena baru 2 hari datang sudah menyebabkan begitu banyak masalah. Sang kakek pun kemudian pergi. Dia pun mengeluh karena merasa jika keluarga Ling akan hancur cepat atau lambat. Fei Yu pun hanya terdiam dan Xianxun pun kemudian memintanya tenang saja. Dia pun meyakinkannya jika akan bertanggung jawab penuh, bahkan bersedia melenyapkan keluarga Bai jika berani menyebabkan masalah kepada keluarga Ling. Fei Yu pun kemudian menyuruhnya diam saja. Dia tak ingin Xianxun menambah masalah. Dia pun berjanji akan menyelesaikan kasus Bai Tian. Dia pun kemudian menyuruh Xianxun untuk tinggal di rumahnya lebih dulu sampai kasus selesai. Dia itu belaga seolah ingin melindungi Xianxun. Xianxun pun kemudian langsung menegurnya. Dia menegaskan jika tugas melindungi itu adalah miliknya karena dia adalah seorang pria dan Fei Yu adalah wanitanya. Dan mendengar itu pun Fei Yu nampaknya tersentuh. Terlebih itu adalah pertama kalinya dia mendengar ada seseorang mengatakan itu kepadanya. Apapun itu, scene setelahnya berpindah ke sebuah hotel. Di salah satu kamar terlihat ada seorang bertopeng sedang melakukan sebuah ritual. Orang itu pun kemudian membuka matanya ketika selesai. Dia pun tertawa karena perhitungannya dalam beberapa hari tepat seseorang yang dapat melengkapi informasinya telah muncul. Dia itu bermaksud mengorbankan seseorang itu demi mencapai kesempurnaan dalam ritualnya yang menghubungkan surga dan bumi. Seorang misterius itu pun kemudian melakukan mantra pemanggilan dan sesosok manusia merah pun kemudian muncul. Seseorang misterius itu pun kemudian memerintahkan manusia merah membawa orang tebeli itu, dan manusia merah itu pun kemudian langsung bergerak. Apapun itu, scene setelahnya berpindah ke sisi Xianxun yang sedang berjalan-jalan santai. Dia berpikir jika ada suatu hal yang aneh sedang terjadi, seperti dia kehilangan mana saat pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Kemudian kebangkitan pangeran ke-9 dari dunia iblis juga tentu bukanlah hal yang normal. Xianxun pun memikirkan tentang alasan semua itu. Dia pun menduga jika itu mungkin karena inti matahari yang telah dia jadikan Kanglung untuk Linlin. Dan tentu saja jika berbicara tentang itu, tentu saja akan ada zona waktu yang berbeda antara celah dimensi dengan bumi karena Bai Tian sendiri lahir 30 tahun yang lalu.
Apapun itu, Xianxun juga tidak terlalu peduli karena dia juga memang tak terkalahkan. Dia pun terdiam sejenak memikirkan semua itu dan tiba-tiba suara gemuruh pun muncul dari langit. Aura merah pun menyambar. Xianxun mengira itu adalah sebuah guntur. Dia pun memperhatikannya dengan diam dan sebuah guntur itu pun kemudian melesat jatuh tepat di hadapannya. Xianxun pun dengan cepat menyadari jika ada suatu hal yang salah. Dia pun kemudian mengangkat tangannya ke arah lesatan aura merah tersebut. Dan dugaannya itu pun benar, sesosok makhluk aneh yang mendarat pun justru berakhir dalam cengkeramannya. Xianxun pun kemudian membanting makhluk merah itu ke jalanan. Dia tak dapat melawan sedikit pun. Xianxun pun terkejut melihat sosok tersebut karena sejauh yang dia tahu teknik itu seharusnya hanya bisa dilakukan oleh keluarga Xian. Itu adalah keluarga di alam abadi, sehingga melihatnya ada di bumi, Xianxun pun menjadi bingung karena terlebih itu biasanya berwarna putih. Xianxun pun kemudian melenyapkan makhluk tersebut dalam sekejap. Dia penasaran dengan orang yang berani mengirim makhluk konyol itu kepadanya. Dan beralih ke sisi pria misterius, dia pun muntah darah pada saat yang sama ketika makhluk ciptaannya lenyap. Dia pun jelas terkejut oleh karenanya. Dia tak menyangka jika seorang terpilih itu jauh lebih kuat dari bayangannya. Dia pun menyesal telah menyerangnya. Dia pun ketakutan. Dia pun hanya bisa berharap orang terpilih itu tidak melacak keberadaannya menggunakan makhluk ciptaannya. Dan tiba-tiba seseorang pun menjawabnya, mengatakan jika sayangnya itu sudahlah terlambat. Sang pria misterius pun dengan bingung menoleh ke sumber suara dan dia pun menemukan Xianxun sedang duduk santai sembari tertawa. Sang pria misterius itu pun sangat panik. Dia tidak menyangka jika Xianxun bergerak sangat cepat. Dia pun kemudian berniat kabur. Dia pun melepaskan sebuah mantra untuk menyerang Xianxun dan dia pun lenyap dalam sekejap. Tubuhnya pun hancur. Begitulah Xianxun mendahuluinya. Xianxun pun kemudian memujinya yang ragu-ragu dalam kabur itu menunjukkan jika dia memiliki sedikit keberanian untuk melawan. Xianxun pun kemudian memeriksa formasi yang pria misterius itu tinggalkan dan dia pun dengan cepat menyadari jika itu terbuat dari darah wanita yang lahir pada bulan, tanggal, dan tahun Yin. Itu adalah metode iblis. Xianxun pun langsung sadar jika tujuan pria misterius itu adalah menggunakan kekuatan spiritualnya demi menyempurnakan formasi. Xianxun pun kemudian langsung melenyapkan formasi tersebut. Dia merasa kasihan pada pria misterius itu karena menargetkan orang yang salah. Xianxun pun kemudian segera pergi keluar. Dia pun masih memikirkan pria misterius itu karena bagaimanapun formasi yang dia buat memanglah sebuah teknik yang langka. Xianxun yakin jika asal-usulnya pasti memiliki hubungan yang kuat. Dia pun berpikir apakah mungkin dia adalah reinkarnator lain. Namun apapun itu juga, Xianxun juga tak mau memikirkannya lebih jauh karena baginya dia itu hanyalah lalat kecil saja. Lebih dari itu, sekarang sudah waktunya Lin Lin untuk bangun sehingga Xianxun pun kemudian bergegas pulang. Singkat cerita, Xianxun pun akhirnya sampai. Dia pun menemukan Lin Lin sudah ada di ruang makan. Lin Lin pun kemudian bertanya pada ayahnya itu pergi kemana, juga bertanya tentang kemana ibunya. Xianxun pun kemudian meminta Lin Lin tenang saja. Dia pun mengatakan jika Fei Yu itu sedang sibuk di kantor. Mendengar itu pun Lin Lin kemudian mulai berimajinasi. Dia berpikir jika kantor itu pasti adalah suatu hal yang menyenangkan. Lin Lin pun kemudian mengajak ayahnya untuk pergi ke tempat ibunya sementara sang pelayan mengantarkan makanan. Pelayan itu pun kemudian membuka tutup makanan tersebut. Dia kemudian menyuruh Xianxun dan Lin Lin untuk segera memakannya dalam 10 menit karena itu adalah aturan keluarga. Lin Lin pun kemudian mengambil bagiannya dan dia pun nampak kecewa karena makanan itu terlihat sangat buruk. Xianxun pun kemudian langsung memarahi pelayan itu. Dia pun menyuruhnya untuk membatalkan makan siang. Sang pelayan pun bingung. Dia pun menjelaskan jika itu memanglah aturan keluarga Ling yang mana tingkat seseorang menentukan apa yang akan dia makan. Kau itu seharusnya tahu jika sudah menyebabkan masalah besar di keluarga Ling kami. Sebenarnya itu sudahlah suatu kebajikan kau tidak diusir. Dan kau sekarang berani meminta ini dan itu, ucap sang pelayan. Lin Lin yang tidak terima pun kemudian memarahinya. Dia pun mengancam akan melaporkannya pada sang ibu. Sang pelayan pun kemudian membahas tentang keluarga baik. Dia pun menyalahkan Xianxun oleh masalah tersebut. Dia yakin jika Fei Yu tak akan mau mengurus masalah rumah karena terlebih dia sekarang jugalah sangat sibuk. Sang pelayan itu pun kemudian menegaskan jika peraturan tetaplah peraturan. Dia menyuruh Lin Lin dan Xianxun segera makan. Dan Xianxun yang habis kesabaran pun kemudian langsung menamparnya. Kau tahu di dunia itu tidaklah ada seseorang pun yang berani berbicara itu seperti yang kau lakukan.
"Jika saja kau bukan pelayan keluarga Ling, aku sudahlah membunuhmu," ucap Xianxun. Sang pelayan pun hanya bisa terdiam mendengarnya. Dia jelaslah sangat ketakutan. Apapun itu, Xianxun pun tak ingin berurusan dengannya lagi. Dia pun kemudian mengajak Linlin jalan-jalan. Linlin pun tertawa senang melihat pemandangan kota karena itu sangatlah hidup di matanya. Dan Xianxun pun kemudian menjadi pusat perhatian para gadis karena penampilannya yang memang tampan dan keren. Linlin juga lah sangat imut. Para gadis pun menganggap keluarga Xianxun itu sebagai keluarga yang sempurna. Xianxun pun kemudian melirik ke arah mereka. Dia pun cukup terkejut karena gaya berpenampilan mereka yang relatif lebih terbuka dibandingkan dengan wanita di alam abadi. Dan namun bagaimanapun, Xianxun juga lah mengakuinya jika memang gaya berpenampilan itu memiliki daya tarik tersendiri. Dan pandangan Linlin pun kemudian teralihkan pada anak kecil yang membawa es krim. Dia pun menjadi menginginkannya. Air liurnya pun menetes dan Xianxun pun kemudian langsung mengusapnya untuknya. Xianxun pun kemudian membawanya ke kedai es krim di pinggiran jalan. Sang penjual pun berteriak menawarkan es krim. Sang penjual pun kemudian memberikan menu pada Xianxun yang baru saja datang. Dia merasa jika Xianxun itu sungguh sangat tampan dalam hati. Linlin pun kemudian melihat menu yang ditawarkan dan dia pun terlihat ingin mencoba semuanya. Xianxun pun kemudian memilih salah satu lebih dulu. Dia memesan rasa stroberi. Dan pada saat yang sama sebuah mobil mewah pun kemudian lewat. Pengemudinya adalah seorang wanita. Dia pun kemudian berhenti karena melihat ketampanan Xianxun. Wanita itu pun kemudian mengajak Xianxun jalan-jalan dengannya dan Xianxun pun kemudian langsung menolaknya. Xianxun itu sudah terbiasa digoda wanita saat di dunia abadi sehingga begitulah dia tentu tak mudah ditaklukkan. Namun apapun itu, sang wanita tidaklah menyerah begitu saja. Dia tak ingin melepaskan Xianxun begitu saja karena menemukan seorang sepertinya itu sangat sulit. Dia pun kemudian mengatakan jika anaknya itu terlihat begitu lemah dan tidak cocok berjalan kaki. Dia pun menawarkan tumpangan sekali lagi dan Xianxun pun langsung menolaknya. Mendengar itu pun sang wanita semakin tertarik karena Xianxun itu tak hanya tampan tapi juga dapat mengontrol dirinya. Baginya lelaki seperti itu sangat jarang. Dia pun semakin ingin mendapatkan Xianxun. Linlin pun kemudian berteriak meminta ayahnya untuk segera pergi ke tempat ibu saja. Dia seperti sengaja mengatakannya dengan keras. Namun sang wanita sama sekali tak peduli. Dia pun kemudian menyusul Xianxun yang berjalan. Dia pun menawarkan lagi untuk menjadi supir gratis dan secara tak terduga Linlin pun kemudian meminta ayahnya untuk menerima saja tawaran wanita itu. Dia mengatakan jika sedikit lelah dan Xianxun pun kemudian langsung menyetujuinya meski dalam hati merasa bingung. Dia berpikir jika seharusnya Linlin itu tidaklah akan merasakan lelah entah karena digendong atau mungkin karena terbuat dari dantian miliknya. Dia jelas tahu jika Linlin itu sedang berbohong, namun Xianxun juga tak ingin mempermasalahkannya. Apapun itu, Xianxun dan Linlin pun kemudian masuk ke dalam mobil. Xianxun pun hanya terdiam. Dia berpikir jika kendaraan di bumi itu sangatlah lambat. Sang wanita pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Tang Xueli. Dia pun menanyakan nama Xianxun. Dan namun begitulah Xianxun tak mau menjawabnya. Linlin pun memiliki ekspresi masam melihat respon ayahnya. Entah mengapa dia tiba-tiba tertawa licik. Linlin pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Linlin. Dia memanggil Xueli dengan tante. Xueli pun kesal mendengar itu. Dia tak terima dianggap sudah tua. Namun bagaimanapun dia jelas tak menunjukkan kekesalannya tersebut. Dia pun menutupinya dengan sebuah senyuman. Xueli pun kemudian meminta Linlin untuk memberitahu nama ayahnya, namun Linlin menolaknya, mengatakan jika nama ayahnya Shenji itu adalah nama yang rahasia. Terlihat seperti Linlin itu sengaja mengatakannya. Xueli pun tertawa karena Linlin yang begitu polos. Dia pun tahu jika nama ayahnya itu adalah Shenji. Ngomong-ngomong, Xianxun ini tuh memang dipanggil Shenji semenjak tiba di bumi, mungkin karena memang itu adalah nama yang dia pakai di bumi. Dan jadi oke, untuk kedepannya kita akan memanggil Xianxun ini dengan Shenji. Dan kembali ke cerita, Xueli pun kemudian bertanya tentang tujuan mereka. Shenji pun kemudian melirik ke arahnya dan dia pun tersentak karena ada aura hitam di sekujur tubuh Xueli. Shenji pun kemudian menjawab jika tujuannya adalah perusahaan Lin Feng. Dia berpikir jika pasti ada seseorang yang sengaja menanamkan sesuatu kepada Xueli. Dan secara kebetulan itu memanglah tempat yang sedang Xueli tuju. Dia pun bertanya apakah takdir yang mempertemukannya. Bisa jadi itu hanyalah omong kosong yang dia buat atau mungkin memanglah seperti itu.
Apapun itu, Lilin pun seketika menjadi kesal. Dia menduga jika tante itu pasti menginginkan suatu hal buruk dari ayahnya. Dia pun bertekad untuk melindungi sang ayah dan Senji pun kemudian langsung menenangkannya. Dia mengusap kepalanya dengan lembut, memintanya tenang saja dan jangan membuat masalah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di perusahaan Lin Feng. Senji pun kemudian membawa Lilin turun. Dia nampak senang. Senji pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Sueli atas tumpangannya. Dia pun kemudian memperingatinya sebagai bentuk terima kasih. Dia memintanya untuk tidak perlu ikut dengannya karena kekacauan akan segera terjadi dalam langkahnya yang bisa menyebabkan kematian. Tentu saja itu adalah peringatan yang sungguh-sungguh, namun Sueli nampak tak percaya. Dia pun kemudian justru menggoda Senji, mengatakan jika ketakutan dia pun meminta pertolongan. Dan namun tentu saja Senji langsung menolaknya. Sueli pun kemudian tertawa, itu justru membuatnya tertarik pada Senji yang sangat menawan di matanya. Apapun itu, Senji pun kemudian bergegas masuk perusahaan. Dia pun dihadang oleh beberapa pengawal. Para pengawal itu pun kemudian menegaskan jika perusahaan Lin Feng itu tidak bisa dimasuki orang sembarangan. Mereka pun menanyakan identitas Senji dan alasannya datang. Lin pun kemudian menjawabnya dengan polos. Dia mengatakan jika hanya ingin bertemu dengan ibu saja. Senji pun kemudian memperjelas. Dia menjelaskan jika dia itu adalah suami Feiyu. Dia meminta para pengawal itu untuk memberitahu kedatangannya dan para pengawal itu pun tertawa sinis. Sebenarnya wajah Senji itu selalu ada dalam berita harian sebagai pembuat masalah, sehingga begitulah dia tak menyangka Senji masih berani datang ke perusahaan Lin Feng. Pengawal itu pun kemudian mengusir Senji pergi. Dia mengancam akan mengajarnya jika menolak. Senji pun kemudian menyuruh mereka untuk menyingkir dari hadapannya. Dia menegaskan tak akan mengulangi perkataannya. Sang pengawal pun tidak terima. Dia pun kemudian menantangnya. Pada saat yang sama, Lilin pun kemudian tiba-tiba melompat turun dari pangkuan sang ayah. Dia pun mengajak ayahnya berkompetisi tentang siapa yang dapat lebih cepat masuk dalam perusahaan. Lilin pun kemudian langsung berlari sekuat tenaga. Dia pun berhasil melewati sang pengawal yang terlambat merespon karena terkejut. Lin pun akhirnya berhasil masuk ke dalam perusahaan. Dia pun menertawakan sang pengawal yang tak bisa menangkapnya. Lin pun kemudian tertawa manja. Dia menyatakan kemenangannya kepada sang ayah. Dan raut wajahnya itu pun seketika berubah. Dia menjadi ketakutan karena sang pengawal yang menggertaknya. Pengawal itu pun kemudian langsung mencoba menangkap Lin, namun Senji jelas menghentikannya. Dia sudahlah sangat marah karena pengawal itu berani menggertak anaknya. Dia pun kemudian mengangkat pengawal tersebut cukup tinggi dan kemudian membantingnya sangat keras. Seorang pengawal itu pun tewas, membuat pengawal lainnya ketakutan. Pengawal lainnya itu pun dengan panik kemudian bertanya pada Senji tentang apa yang baru saja dia lakukan, dan Senji pun mencampakkannya. Dia berjalan masuk dengan santai. Dia pun hanya bergumam mengatakan betapa bodohnya mereka. Lin pun kemudian menggoda ayahnya dengan centil. Dia mengejeknya yang kalah darinya. Dan begitulah mereka pun kemudian bergegas ke tempat Feiyu.